hal-hal yang luar biasa darimu. Biarkan ibadah ini menjadi ibadah yang membawa kami kepada kesukaan surga, yang membawa kami kepada kebahagiaan surga. Oleh sebab itu, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani kami, urapi umat-Mu yang hadir bersama-sama dengan kami. Baik mereka masih dalam perjalanan, ketika masuk mereka tahu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami hari ini. Hadirat-Mu menyembuhkan, memulihkan, melegakan kami hari ini. Terpuji-pujilah Engkau. Hamba menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Satu minggu kita ketemu lagi di dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kasihnya tidak pernah habis-habisnya buat kita. Mau kita ukur, kita nggak punya ukuran. Kita yang ngasih, dia yang terukur. Daratan ukur besar kasih setia mengira. Panjangkan
Kami hanya butuh memuji nama Engkau. Layak kami Yesus untuk menyembah Engkau. Haleluya. Yang ku rindukan ya Tuhan,
seperti kami, Tuhan sertai dan lindungi sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap ujian yang kami naikkan menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran itu boleh meneguhkan dan menguatkan kami sehingga kami terus berjalan di dalam ketaatan dan kesetiaan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tadi pagi saya sudah menyampaikan tentang orang yang lagi menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita mau baca dari Yesaya 40 ayat 28 sampai yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-28 sampai yang ke-31. Ya, saya akan bacakan, perhatikan dengan baik-baik. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Ayat pokok bahasan kita hari ini adalah dari ayat yang ke-31, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Ya. Kata lain dari kata menanti-nantikan itu menunggu, ya, menunggu-nunggu, ya, mungkin kata-kata gitu ya. Saudara, ini memang pekerjaan yang paling ya orang bilang menyebalkan gitu. Menunggu itu paling nggak enak gitu ya. Tetapi mungkin di zaman sekarang lebih ringan dibanding dulu. Orang belum punya HP gitu ya, belum punya Android. Karena orang sekarang sambil menunggu itu bisa sambil main HP. Jadi tidak terasa terlalu lama menunggunya, ya. Seperti kalau orang antri ke rumah sakit gitu ya, mau berobat ya, udah sakit berobat nunggu lama gitu ya. Kadang itu sesuatu yang menjengkelkan dan tidak nyaman ya. Nah, saya pernah satu waktu ketika ya mungkin udah lama ya. Kalau nggak salah saya bareng sama Tante Lut waktu ke daerah Anyar sana ya, daerah Banten. Dalam perjalanan mobil mogok yang disewa itu di daerah Bitung. Mogoknya macet, sampai akhirnya diderek ke bengkel terdekat. Kemudian saya telepon sama yang pemilik mobil yang dirental itu. Dia bilang, iya Pak, nanti mobilnya masukin aja ke bengkel, nanti akan ada mobil pengganti gitu. Nunggu cukup lama gitu ya. Dan itu nunggu yang memang nggak bisa dihindari gitu. Memang kita harus menunggu. Kalau kita tidak menunggu, kita coba pakai cara lain, itu juga sulit ya. Dan mungkin sampai ke tempat tujuan itu juga akan lebih lama lagi. Akhirnya kita tunggu mungkin sekitar hampir 2 jam gitu, baru mobil itu datang gitu ya. Nah, jadi memang menanti-nantikan ini sesuatu yang tidak mengenakan, tapi itu akan membawa kita kepada satu tujuan ketika kita sabar untuk menunggu gitu ya. Nah, kalau orang sakit juga gitu, sakit kan ketika minta pertolongan itu kan nggak langsung sembuh gitu. Harus kita tunggu pertolongan mungkin dari dokter, atau kita tunggu ambulan datang, atau kita tunggu orang yang membawa kita ke rumah sakit atau ke dokter ya. Dan ketika itu juga nggak bisa langsung sembuh ya. Demikian kita juga kepada Tuhan ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan dibutuhkan kesabaran. Apakah kita mau sabar untuk kita di dalam kelelahan, di dalam keletilesuan, kita mau menunggu pertolongan Tuhan gitu dengan sabar.
tidak terburu-buru gitu ya. Dan dikatakan orang yang setia tuh menanti-nantikan Tuhan itu dibilang mendapat kekuatan baru, pertolongan dari Tuhan. Nah tadi saya katakan bahwa dunia ini seringkali memberi harapan-harapan palsu gitu ya. Tapi sebaliknya Tuhan tidak pernah memberi harapan palsu dan janji Tuhan tidak pernah gagal kepada kita sekalian. Amin. Janji Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya, kata firman Tuhan ya. Jadi walaupun menanti itu adalah pekerjaan yang paling membosankan ya, tapi ketika kita ada di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, maka harapan itu pasti ada di depan kita ya. Terutama ketika kita menantikan Tuhan dengan sabar, dengan bertekun, dengan setia dan taat, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Ya begitu pula ketika kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin berdoa sekian lama tidak dijawab-jawab gitu ya, berdoa dengan tekun tapi belum dapat jawabannya. Tapi yakinlah, jangan kita pernah putus asa, jangan pernah kita merasa oh nggak dijawab-jawab, benar-benar nggak dijawab gitu ya. Selama saudara tidak berputus asa, jawaban itu ketika kita doakan dengan iman, jawaban itu pasti terkabul ya. Nah saudara, memang tidak semua doa kita bisa dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan kita atau dijawab secara langsung ya. Terkadang kita memang harus menunggu melalui proses penantian itu ya. Ada proses-prosesnya sampai kita benar-benar menikmati jawaban yang dari Tuhan ya. Tadi saya katakan bahwa jawaban Tuhan itu ada tiga ya. Dijawab secara langsung ketika kita pas membutuhkan, atau kata Tuhan tunggu gitu ya, tunggu dulu nanti akan dijawab. Atau yang ketiga Tuhan katakan tidak ya. Mungkin kalau dijawab sama Tuhan, apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bisa membahayakan kita gitu ya. Ya banyak juga anak Tuhan tidak mau bersabar, pengen Tuhan itu ngikutin kehendak kita, bukan kita ngikutin kehendak Tuhan ya. Kalau kita merasa saat ini Tuhan nggak jawab, berarti Tuhan itu jahat ya, Tuhan itu nggak baik. Jadi kalau Tuhan jawabnya misalnya bulan depan atau tahun depan, itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, kita menganggap Tuhan jahat ya. Nah itu berbicara sifat tentang keanak-anakan gitu. Anak-anak tuh kalau minta apa-apa pengen hari itu juga. Kalau nggak dikasih, bergolosokan ya di lantai, nangis-nangis dan lain sebagainya. Nah sebagai anak Tuhan yang dewasa, kita kenapa Tuhan suruh kita menanti, suruh menunggu? Kenapa Tuhan nggak jawab langsung? Nah ini berbicara ujian dari iman kita, ujian dari ketaatan kita dan kesetiaan kita. Tuhan nggak mau kita menjadi anak-anak yang gampang begitu minta dikasih. Hari kita jadi anak yang manja, bahkan iman kita itu tidak teruji. Ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, masalah, ya, kita tidak akan kuat. Kalau kita menganggap apa-apa yang kita inginkan itu kita bisa dapat. Ya. Tetapi kalau itu ada proses pergumulan, penderitaan, kita perlu berdoa, kita perlu menjalani kesulitan-kesulitan, itu yang menggodok iman kita, ketaatan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya. Jadi bukan orang yang langsung menerima secara instan pertolongan Tuhan, tetapi ada proses penantian yang harus kita jalani. Proses penantian itu membuat kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Ya. Seperti ayat tadi mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya. Kadang di dalam kita keadaan kuat, keadaan normal, tidak apa-apa, Tuhan tidak mengulurkan tuh pertolongannya. Ya. Mungkin di saat kita di dalam titik-titik yang sulit, ya, dan kita berdoa kepada Tuhan, dikatakan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Ya. Karena Tuhan itu selalu peduli dan Dia tidak pernah lelah. 24 jam Dia selalu standby untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Ya. Nah, jadi Tuhan ingin kita menunggu dengan sabar, gitu ya, pertolongan Tuhan pada waktunya.
Tetapi di saat yang sama dia ingin juga kita menunggu dengan iman, dengan penuh harapan gitu. Tidak pernah putus harap. Harapan kita terus kita jalani dengan semangat, ya, dengan apa semangat tuh? Exciting, ya, dengan keteguhan, dengan kesetiaan, ya. Ketika kita dapat menunggu dengan penuh harap, kita dapat menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita percaya. Kita percaya bahwa Ia akan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Ketika Dia sudah mengucapkan, Dia akan memberkati kita, Dia akan menolong kita. Itu akan dilakukan oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah bohong kepada kita. Bahkan kita yang sering kali gagal untuk kita melakukan proses kesabaran, proses perjalanan pergumulan kita. Seringkali putus di tengah jalan. Padahal Tuhan tuh di detik-detik terakhir mau menolong kita. Kadang kita mau mundur tuh udah tinggal berapa langkah lagi. Nah, itu yang seringkali dialami oleh anak-anak Tuhan. Di saat Tuhan mau menolong malah kita mundur. Ya, berapa banyak orang percaya yang melakukan hal itu. Jadi sekali lagi, menanti-nantikan atau menunggu itu dibutuhkan kesabaran, ya. Nah, kesabaran ini ada dua macam yang saya catat di sini. Pertama, menunggu dalam waktu yang panjang. Kalau menunggu dalam waktu yang pendek itu bukan kesabaran namanya, ya. Tapi ya itu pengen cepat-cepat mendapat. Tapi kesabaran itu menunggu waktu yang panjang. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, ya. Jadi ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus lihatnya dari kacamata Tuhan, ya. Lihatnya dari pandangan Tuhan. Kapan Tuhan menolong kita? Kita tunggu aja seperti orang tua ingin memberikan sesuatu kepada anaknya, ya. Kita nggak tahu kapan waktunya. Kita tidak bisa memaksa Tuhan, ya, karena Tuhan punya cara sendiri untuk mengabulkan doa kita dan menolong kita. Maka di dalam menantikan janjinya diperlukan tadi ketaatan dan ketekunan di dalam diri kita, ya. Jadi tidak cukup hanya kesabaran, tapi ada ketaatan dan ketekunan. Yang kedua adalah kesabaran terhadap tekanan, ya, penderitaan, aniaya, ya. Ketika kita mengalami tekanan dari lingkungan, dari sekitar kita, dari keluarga dan lain sebagainya, dari teman-teman kita, gitu. Penderitaan, mungkin penderitaan, ya, macam-macam penyakit, ekonomi dan lain sebagainya, ya, atau aniaya, ya, dari berbagai pihak. Nah, ini dibutuhkan juga kesabaran, ya. Nah, orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, dia tidak akan menjadi orang-orang yang putus asa, kecewa, ya, kepahitan dan lain sebagainya. Ketika dia tahu apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang-orang yang memiliki kesabaran, ya, kalau dia tahu, maka dia akan terus menjalani proses penantian itu, ya. Dia tidak akan mundur karena dia tahu hasil dari kesabaran, ketekunan di dalam penderitaan, tekanan dan aniaya, hasilnya itu akan menggembirakan, akan mendatangkan sukacita. Amin. Sebabnya saudara, sebagai orang percaya, jangan terus kita menjadi orang percaya yang percaya anak-anak gitu, tapi kita mau menjadi orang percaya yang dewasa gitu, yang memiliki kepekaan karena sering melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan. Orang semakin sering melakukan aktivitas, kepekaannya itu semakin tajam gitu, ya. Tapi anak-anak kecil tidak memiliki kepekaan terhadap bahaya dan terhadap apapun, ya. Ya, jadi kesabaran, ketaatan, kesetiaan itu adalah bagian dari pergumulan anak-anak Tuhan yang menumbuhkan kekuatan, ya. Jadi hasil dari ketekunan, kesetiaan dan kesabaran itu hasilnya ialah kekuatan baru yang dikatakan menanti-nantikan Tuhan atau menunggu waktunya Tuhan, ya. Nah, kita lihat contoh di dalam Alkitab adalah Daud, ya. Daud terus-menerus mengalami pertempuran, ya, peperangan. Dan di dalam peperangan Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan hikmatnya sendiri. Saya nggak tahu juga, ya. Tidak ada sih memang di Alkitab yang mengatakan Daud belajar perang dan sebagainya, ya.
ketika dia diurapi oleh Samuel dan lain sebagainya. Mungkin ya, nggak dicatat di dalam Alkitab, mungkin Daud tuh belajar berperang seperti tentara. Sebab kalau dilihat apa yang dilakukan Daud ketika dia berperang, kebanyakan dia mengalami kemenangan. Bahkan lawan-lawannya itu bukan yang ringan-ringan. Alkitab mencatat lawannya Daud ini raksasa-raksasa. Salah satunya Goliat, ya. Bahkan disebut raksasa ini memiliki jarinya 6, ya. Tangannya tuh jadi 12, jarinya, kakinya 12, jadi 24. Saya nggak tahu kelebihan orang yang memiliki jari 6 apakah lebih hebat atau lebih lemah. Tapi yang dilawan oleh Daud ini raksasa-raksasa. Daud orangnya kecil. Ketika dia dibandingkan dengan Goliat, ya, dia punya kepekaan gitu. Kepekaan terhadap apa ya? Rencana Tuhan di dalam hidupnya. Imannya luar biasa besarnya. Melawan orang yang tinggi lebih besar, dikatakan Goliat itu tingginya berapa? 6 hasta kalau nggak salah. 6 hasta itu kurang lebih 2 meter lebih kalau nggak salah ya. Sementara Daud mungkin rata-rata tinggi orang Timur Tengah itu 160-70 lah kurang lebih gitu. Saya nggak tahu Daud kok bisa melihat Goliat yang badannya besar itu melihatnya kecil gitu ya walaupun besar. Karena yang dilihat bukan Goliat tapi Tuhannya yang melebihi dari Goliat. Itu yang membuat Daud tuh pede gitu ya, percaya diri. Dia nggak takut lawan Goliat. Walaupun Goliat mungkin pakai baju zirah, lengkap, bawa pedang dan lain sebagainya. Sementara Daud cuma pakai tas gitu ya, bawa batu alih-alih sama ini. Ya. Tapi dia yakin banget, ya, yakin banget sama Tuhan. Ada kekuatan baru gitu. Ketika Daud menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan dia lawan semua musuh-musuhnya, dikalahkan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Samuel ini, dia lawan orang-orang Filistin yang tinggi besar. Semua dikalahkan oleh Daud. Ya, jadi Tuhan memberkati, memberi kekuatan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, dikatakan kepada yang lelah dia menambah semangat, kepada yang tiada berdaya juga dia memberi kekuatan. Nah, kita hidup di masa yang sekarang ini masa yang tidak mudah ya. Seperti yang kita dengar, kalau saudara pernah dengar pidatonya Jokowi ya. Tahun depan tuh tahun krisis. Tahun depan ini tinggal berapa bulan lagi nih? Sekarang udah Oktober, November, Desember, Januari. Dunia ini akan mengalami krisis, ya bukan Indonesia aja. Ya. Dunia ini mengalami krisis, bahkan diramalkan 60 negara mengalami krisis, bahkan ada yang bangkrut. Nah, kita tahu contohnya yang udah bangkrut tuh Sri Lanka. Bangkrut, presidennya kabur karena presidennya korupsi. Mungkin akan mengikuti negara-negara yang lain. Ya. Nah, Jokowi coba mengantisipasi, dia lagi menggiatkan atau membuat cadangan gitu dari kebutuhan pokok, terutama yang pertama beras. Kalau nggak salah ada 11 kebutuhan pokok. Sedang dipersiapkan supaya bangsa ini tidak kelaparan. Ya. Jokowi salah satu presiden yang benar-benar memperhatikan rakyatnya, mengantisipasi kita tidak mengalami resesi. Tapi saudara perlu diingat, ya, pemerintah hanya berusaha, tetapi kepastiannya tidak jelas, gitu. Tidak ada kepastian. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kepastian kita hanya di dalam Tuhan. Gitu. Kita harus yakin bahwa kita jangan berharap kepada manusia, apapun yang dikatakan manusia, kita tidak bisa berharap sepenuhnya. Ya. Walaupun jangan juga kita pesimis. Tapi pengharapan kita yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Kita menanti-nantikan waktunya Tuhan. Agar ketika masalah datang, pergumulan datang, krisis datang, kita tetap memiliki kekuatan. Ya. Kekuatan untuk melewati krisis itu. Ya. Itu sebabnya dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama apa tadi kata firman Tuhan, seumpama Raja Wali yang terbangnya tinggi sekali. Ya, saudara tahu ya binatang Raja Wali itu dikatakan dia punya kekuatan sayap ya, untuk terbang bisa di atas badai. Artinya dia bisa terbang di atas awan. Dari binatang yang besar sampai kelihatan kecil gitu. Ya. Jadi kalau di bawah ini badai mengamuk, angin topan, hujan badai, banjir bandang, Raja Wali itu nggak terpengaruh. Nggak terpengaruh, dia mau ada
apa namanya yang muter tuh, angin Badai. bukan yang muter tuh, nah tornado bisa ngangkat rumah, wah ngancurin segala. Raja Wali nggak terpengaruh gitu, karena dia terbangnya di atas badai, terbangnya tinggi gitu. Nah Tuhan mau tuh kita seperti itu gitu. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai. Badai ngamuk di bawah, dia mah di atas aja ya. Istilahnya kalau Raja Wali kayak manusia, dia ketawa gitu ya, dia ketawa, wah pada hancur, saya mah enak, masih nikmati di atas, nggak ada badai. Nah Tuhan ingin kita seperti, bagaimana caranya kita bisa seperti Raja Wali? Perlu kita lewati proses-proses ya. Orang tadi saya katakan kalau yang mau bertanding, itu dia nggak tidur-tiduran di rumah, pas hari bertanding baru bertanding. Itu di karantina dulu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dilatih tiap hari. Supaya nanti waktu bertanding dia menang gitu. Melawan musuh-musuhnya yang berat-berat. Nah kita juga gitu, kalau kita mau lewatin krisis yang akan terjadi, yang sudah diramalkan di tahun-tahun yang akan datang, mari kita semakin setia kepada Tuhan, semakin taat kepada kebenaran firman Tuhan. Pelajari itu keinginan Tuhan apa aja yang harus kita lakukan. Jangan kita bermalas-malasan, kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, kesana kesini, jalan-jalan, mikirin jalan-jalan, makan, kuliner, kemana gitu. Tuhannya dilupakan yang memberikan kita kenikmatan untuk kita bisa jalan-jalan, untuk kita bisa makan enak. Ya. Saudara, inilah tempat saudara belajar untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Disinilah tempat saudara belajar bagaimana caranya menanti-nantikan Tuhan. Ya. Jangan kita melupakan Tuhan. Kita harus terus menjadi orang yang kuat. Ya. Baterai kita jangan sampai lowbat, terus terisi. Ya. Jangan sampai nunggu mati baru kita minta kekuatan. Berat tuh, naiknya berat, ngangkatnya berat. Tapi kalau powernya masih ada, walaupun sedikit, itu masih bisa beraktivitas. Ya, kita masih bisa melakukan banyak. Jadi saudara kalau ngecas handphone jangan tunggu sampai mati gitu. Udah tinggal 10%, 15%, cepet-cepet cas. Karena kalau udah mati, ini udah nggak bisa beraktivitas HP gitu. Ya. Jadi jangan tunggu udah nggak berdaya baru teriak-teriak panggil Tuhan. Mari selagi kita kuat, kita terus rajin untuk berkoneksi sama Tuhan, ya, berhubungan dengan Tuhan, ya, supaya kita semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan. Karena kalau kita lemah, ya, kita nggak berdaya, itu iblis udah siap masuk ke dalam kehidupan kita. Iblis jarang berani nyerang orang yang kuat di dalam Tuhan. Dia nyerang orang-orang yang lemah. Ya. Misalnya orang gila yang di Gadarasa itu yang 2, itu pasti orang yang lemah. Dia kerasukan setan. Tapi ketika melihat Yesus dia tersungkur. Ya. Dan dia nggak minta masuknya ke orang lagi. Dia minta masuknya ke apa? Ke babi-babi. Ya, babi itu nggak berdaya. Masuk terus babinya nyemplung ke jurang, mati semua 2000 babi. Ya. Iblis itu kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dibinasakan orang-orang yang malas-malasan beribadah, yang malas berdoa, yang malas baca firman. Ya. Itu bagian dari mangsanya iblis. Ya. Dimangsa sama iblis. Kan iblis tuh nggak pernah istirahat. Kalau Tuhan 24 jam melindungi kita, iblis juga 24 jam siap menyerang kita. Ketika kita lemah, dia juga menyerang. Makanya dikatakan iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia nggak pernah istirahat juga sama. Tuhan nggak pernah istirahat melindungi, dia juga nggak pernah istirahat untuk mengaum-ngaum nyari orang-orang yang lemah. Ya. Mencari orang yang jauh dari Tuhan. Itu bagian dari mangsanya iblis. Ya. Dia iblis juga mencuri perhatian kita sama Tuhan. Ketika Bapak Ibu fokus sama Tuhan, dia mau fokus, itu dialihkan pandangan kita, perhatian kita kepada Tuhan. Iblis coba tawarkan yang lain, keindahan-keindahan dunia. Tadi yang saya bilang, jalan-jalan, kuliner. Nah itu yang ditawarkan.
Kan Yesus juga waktu dicobai, ditawarin apa? Kalau kamu mau menyembah saya kasih seisi dunia ini. Itu yang ditawarkan kepada Yesus. Ya, ya kalau Yesus aja bisa dicobai seperti itu, apalagi kita. Ya. Kita yang manusia lemah gitu. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, dengan mudah iblis mengalahkan kita. Ya, jangan kita pernah merasa hebat, jangan pernah merasa kuat. Ya. Iblis itu tidak pandang bulu, siapapun disikat. Bahkan dikatakan orang-orang pilihan pun akan disikat sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak diperpendek, kedatangan Tuhan tidak dipercepat, maka dikatakan tidak ada satu manusia pun yang selamat. Semua akan binasa. Karena iblis kerjanya gencar sekali. Ya. Ya, oleh sebab itu kita harus memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki sikap yang benar di dalam menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, sikap kita adalah jangan bersungut-sungut. Jangan mudah mengeluh. Jangan mudah protes, kritik sana, kritik sini gitu ya. Mudah bersungut-sungut. Ya orang Sunda bilang pukul letus gitu ya. Ada masalah kecil aja bersungut-sungut. Masalah kecil bersungut. Nah itu menandakan bahwa kita bukan orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau orang banyak protes, banyak bersungut-sungut, banyak mengeluh, seperti bangsa Israel selama 40 tahun. Itu sebabnya dikatakan semua yang keluar dari Mesir tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena kedegilan hatinya, kekerasan hatinya, karena sering bersungut-sungut. Dan mujizat Tuhan dianggap seperti bukan mujizat, udah dianggap biasa gitu ya. Bukan sesuatu yang hebat. Padahal selama 40 tahun bangsa Israel mengalami mujizat setiap hari dari Tuhan. Dan rahmat Tuhan dikatakan selalu baru. Tapi itu dianggap sesuatu yang biasa. Kalau mujizat Tuhan tidak terjadi selama 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel udah mati semua di padang gurun. Walaupun memang nyatanya banyak yang mati. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah generasi-generasi baru yang lahir di padang gurun. Ya, sementara yang keluar dari Mesir semua tidak masuk, termasuk Musa ya. Musa juga tidak masuk ke tanah Kanaan karena Musa memberontak terhadap Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan untuk menunjuk batu supaya keluar air, tapi dipukul sama Musa. Ya karena juga Musa juga manusia ya, punya kelemahan. Tapi sekali lagi saudara, kalau saudara mau menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan, jangan bersungut-sungut. Tapi sebaliknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Seperti firman mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa. Ya. Itu menunjukkan kedewasaan rohani orang-orang percaya. Yang kedua harus taat. Ya. Sikap benar orang yang menanti-nantikan Tuhan itu harus taat. Ya. Contoh di Alkitab itu orang yang tidak taat Saul. Ya, Saul tidak taat kepada perintah dari Samuel. Ketika disuruh tunggu, dia nggak mau tunggu, nggak sabar. Dia nekat melakukan pembakaran korban gitu ya. Harusnya itu hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Ya. Tidak boleh dengan orang yang biasa-biasa. Ya, dia melangkai perintah dari Samuel. Itu sebabnya Tuhan menolak Saul dari menjadi raja Israel. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara sampai ditolak sama Tuhan, itu artinya awal dari malapetaka. Kalau sampai saudara ditolak Tuhan, artinya saudara dikeluarkan dari hadirat Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan tidak akan berhasil. Percayalah. Ini kata firman Tuhan. Kalau saudara menolak, saudara keluar dari kehendak Tuhan, keluar dari hadirat Tuhan, itu saudara seperti hidup dikutuk, ya. Seperti ranting yang lepas dari pokoknya. Dia akan menjadi kering, layu, dan siap untuk dibakar, kata firman. Yang berikutnya adalah sabar menanti. Ya. Proses dari sikap orang yang menanti-nantikan Tuhan, sabar menanti, ya. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Contohnya Abraham tidak sabar menunggu anak dari Sarah
dan dia mengambil seorang budak bernama Hagar. Mendapatlah seorang anak bernama Ismail. Nah, Ismail ini menjadi satu harapan yang jelas secara kasat mata di hadapan Abraham dan Sarah, ya, karena memang diminta juga oleh Sarah. Tetapi janji Tuhan malah diabaikan gitu oleh Abraham. Ishak itu mungkin tidak pernah ada di dalam benaknya Abraham akan menjadi bangsa yang besar seperti pasir di pantai dan seperti bintang di langit. Itu seperti waktu yang tidak diperdulikan, ya. Yang ada hanya Ismail. Dan kenyataannya karena tidak sabar menanti, ya, kelahiran Ismail itu menjadi batu sandungan bagi umat Kristen di seluruh dunia. Dan sesuatu yang Tuhan janjikan itu menjadi kaum minoritas di dunia memang terbesar, ya, tetapi di Indonesia ini menjadi batu sandungan, ya. Kita nggak bisa bangun gereja, izinnya dipersulit, bahkan orang mau ibadah juga dipersulit dan lain sebagainya. Ini akibat dari apa? Tidak sabar menanti, ya. Berakibat generasi-generasi berikutnya mengalami kesulitan. Dan ini ya memang bagian dari pergumulan, ya, untuk kita menjadi orang-orang yang dewasa. Dengan ada pergumulan, dengan adanya berbagai macam penderitaan, itu membuat seorang menjadi dewasa dan menjadi peka terhadap suatu masalah. Ya. Sikap kita dalam menantikan janji Tuhan yang pertama adalah percaya pada waktunya Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara, kita harus sabar dan setia menantikan waktunya Tuhan, ya. Dan itu akan membawa kita kepada penggenapan apa yang Tuhan sudah katakan. Tuhan akan menggenapkan apa yang Dia katakan di dalam firman bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang berikutnya adalah sikap kita dalam menantikan janji Tuhan adalah berdiam diri dalam hadirat-Nya, ya. Mazmur 37 ayat 7 mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan atau di dalam hadirat Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi saudara jangan pernah cemburu kalau orang yang kayaknya tuh karena nipu, karena korupsi, ya, karena melakukan kejahatan, tipu sana tipu sini, curi sana curi sini. Ya, jangan bangga, ya. Jangan kita marah kalau ada orang diberkati lebih dari kita. Jangan marah, karena masing-masing kita punya porsinya sendiri-sendiri, ya. Tapi kata Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi tunggu, berdiam diri itu menunggu waktunya Tuhan, waktu yang terindah yang akan Tuhan siapkan bagi kita. Nah, apa yang Tuhan akan berikan dan lakukan akan lebih baik daripada yang sebelumnya, ya. Yesaya 30 ayat 5 mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletaklah kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, seringkali untuk kita berdiam diri mengambil waktu yang berkualitas, atau bahasa kerennya itu quality time bersama Tuhan. Orang seringkali enggan, malas gitu. Kayaknya kalau baca firman Tuhan tuh seperti apa, tersiksa, menderita gitu kalau baca firman Tuhan. Dan niatnya sepertinya kecil gitu ya, untuk orang-orang yang tidak setia, untuk mengambil. Padahal sekarang lebih gampang loh. Dulu zamannya buku, ya saudara harus buka lemari dulu, ambil buku, buka. Sekarang tinggal klik di handphone saudara.
Gampang banget. Di mana saja saudara bisa baca firman Tuhan. Waktu saudara menunggu, waktu saudara berdiam di mana, saudara bisa baca firman. Saya suka manfaatkan ini. Ketika apalagi ada perjalanan panjang, saya naik bis ya dari Jakarta ke Bogor, Jakarta ke Bandung. Itu saya suka manfaatkan untuk baca firman. Ya. Tapi ya kalau saya lagi nyetir itu nggak bisa gitu ya. Kalau perjalanan panjang. Tapi di waktu-waktu di mana saya punya waktu, bukan waktu lagi nganggur ya, tapi maksudnya lagi bekerja, tapi ada waktu diamnya gitu ya. Ya terutama waktu-waktu menunggu lah. Saudara tebus obat di apotik, saudara bisa baca firman. Ketika saudara lagi ngantri berobat pakai BPJS, itu kan kalau ngantri BPJS panjang, saudara sekarang kalau di klinik bisa sejam lebih, 2 jam, di rumah sakit juga gitu. Pakai handphone saudara untuk dipakai untuk baca firman, ya. Tapi dikatakan banyak orang enggan gitu, ya. Tadi dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan. Jadi waktu kita baca firman sebenarnya itu ada kekuatan gitu. Karena firman Tuhan di Roma bilang bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Nah ketika kita baca Injil, baca firman, itu kita sedang baca kekuatan Allah yang akan kita terima. Itu bicara juga tentang kita menanti-nantikan Tuhan ketika kita baca firman. Tapi dikatakan kamu enggak. Ini mungkin Yesaya sedang berbicara kepada bangsa Israel yang sibuknya bersungut-sungut, terus mengeluh terus. Kayaknya gak ada yang positif gitu di pikiran bangsa Israel di saat itu. Ya, selalu meminta terus, nggak pernah memberi, minta terus. Kalau nggak dikasih marah. Nah ini yang dibilang sifat kekanak-kanakan, dikasih tahu juga marah. Ini berbicara tentang hati yang degil, yang keras tengkuk dan lain sebagainya. Ya. Nah itu sebabnya sebagai orang percaya yang dewasa kita nggak usah takut. Ya. Marilah kita lakukan yang namanya kata menanti-nantikan Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan yang baru. Jadi nggak usah takut. Saudara kalau di HP saudara baterainya 100%, saudara kan nggak khawatir untuk perjalanan jauh karena masih 100%. Tapi kalau udah tinggal 10%, saudara mau perjalanan jauh nggak bawa charger, saudara pasti khawatir gitu, ya. Karena dalam keadaan lemah. Demikian juga kita kalau dalam keadaan lemah, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, dan siap menghadapi kesulitan yang sudah menunggu kita. Dan kita nggak akan kuat untuk menjalani itu. Itu sebabnya kalau saudara menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara dapat kekuatan baru. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah khawatir dalam menghadapi kesulitan. Ya, menghadapi pergumulan kita harus datang terus dekat dengan hadirat Tuhan. Kita akan mengalami kekuatan baru. Nah, Raja Wali tadi dikatakan kalau kita menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru, kita itu digambarkan seperti Raja Wali. Ya, balik lagi, Raja Wali itu binatang yang tangguh. Ya. Binatang yang tangguh. Bahkan manusia pun dimangsa sama Raja Wali. Saya pernah lihat, lupa di daerah mana, mungkin di luar negeri ya. Itu di pegunungan. Rupanya di pegunungan itu banyak Raja Wali yang di atas yang berlalu lalang. Tiba-tiba orang ditangkap sama Raja Wali, diangkat gitu. Ya. Diangkat, semua orang pada berteriak. Jadi betapa kuatnya Raja Wali. Ya anggap aja berat manusia rata-rata 50, 60, 70 diangkat sama Raja Wali. Dan diangkat tinggi. Buat Raja Wali nggak ada kesulitan untuk mengangkat manusia ke atas. Ya. Nah kita juga, kalau kita menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru, kita diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Ya, jadi naik itu apa ya namanya? Raja Wali yang terbang tinggi itu menggambarkan satu kekuatan. Kalau orang bisa naik ke atas, itu berarti dia punya kekuatan. Apapun ya, kendaraan kalau dia bisa naik sampai ke puncak, berarti kendaraan itu punya kekuatan. Tapi kendaraan yang tidak bisa naik sampai ke puncak, itu kendaraan itu bermasalah gitu ya. Kekuatannya diragukan.
Ya. Nah, ketika bangsa Israel berperang, ya, lalu dikatakan Yosua melakukan apa yang dikatakan Musa kepadanya ketika dia berperang melawan orang Amalek. Ya. Musa naik ke atas puncak, kemudian Harun dan Hur mengangkat tangan Musa di atas puncak, dan Israel mengalami kemenangan. Jadi naik yang ke tempat yang lebih tinggi itu berbicarakan tentang satu kekuatan. Kalau orang bisa naik ke tempat yang lebih tinggi, naik ke tempat yang lebih tinggi berarti kita sedang memperhatikan hal-hal yang di atas, ya. Ada satu kekuatan. Makanya Allah juga dikatakan ada di gunung. Ketika orang naik ke gunungnya Allah, orang bisa mendapat kekuatan, ya. Jadi mencari perkara-perkara yang di atas itu artinya kita berbicara tentang menghampiri hadirat Tuhan. Kalau saudara mencari perkara-perkara yang di bumi, itu ya berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani gitu, bukan kebutuhan rohani. Itu sebab kalau saudara berbicara tentang naik ke atas ke tempat yang lebih tinggi menghampiri hadirat Tuhan, artinya sedang saudara meningkatkan kualitas kerohanian saudara. Ya. Itu saudara sedang mencari waktu yang berkualitas, waktu yang kualitasnya itu tinggi. Nah, itu perlu ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebanyakan manusia yang dewasa akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang rohani. Kolose 3 ayat 1 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia akan selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Banyak orang bilang, emang Yesus adanya di atas gitu. Sementara kan ini bumi berputar. Waktu kita gelap, matahari ada di bawah. Waktu kita terang, matahari di atas. Nah, ini hanya berbicara gambaran bahwa Yesus itu ada di atas, di tempat yang maha tinggi, di tempat yang lebih tinggi. Dan dia melihat semua tingkah laku manusia yang ada di bumi. Dia pantau satu persatu. Mana yang anak-anak, mana yang dewasa. Mana yang kuat di dalam Tuhan, mana yang tidak. Tuhan mempunyai kemampuan yang tidak terbatas. Penduduk Indonesia berapa? 270 juta. Dia tahu satu persatu. Namanya siapa, lahirnya tanggal berapa, karakternya apa, semua dia tahu secara detail. Itu yang tidak bisa dilakukan manusia. Sebabnya saudara, untuk menghadapi krisis ke depan, masa-masa yang sulit, kita harus punya iman yang tangguh, seperti Raja Walid yang terbang tinggi dari sana. Ulangan 28 ya, bicara tentang berkat. Dikatakan, kamu akan memberkati bangsa-bangsa, dan kamu tidak akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, tetapi kamu yang memberi pinjaman. Kamu tidak minjam kepada bangsa-bangsa, tetapi kamu yang memberi. Saya membayangkan Indonesia ini seperti di zaman Yusuf, yang digambarkan 7 tahun kelaparan, 7 tahun berkelimpahan, ya. Itu sebabnya ketika dia melihat ke depan akan ada bala kelaparan, Yusuf menimbun gandum. Itu sebabnya saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk minta gandum. Nah, saya kebayang juga sekarang Jokowi itu seperti Yusuf gitu ya, Yusuf zaman dulu. Dia tahu tahun-tahun depan akan mengalami krisis ekonomi, energi, krisis pangan. Sekarang dia udah mulai coba menggalakkan untuk bisa menimbun beras, kentang, apa yang bisa dimakan. Karena memang Indonesia ini alamnya kaya gitu. Alam kita kaya dengan hasil bumi dan lain sebagainya. Bahkan kita sempat dituntut negara kita sama Eropa mengenai kalau nggak salah mengenai nikel ya, yang buat menjadi bahan itu. Tapi kalau nggak salah dengar Indonesia kalah gitu ya, kalah di pengadilan internasional. Akhirnya dan Jokowi itu ingin menyelamatkan bangsa kita dari segala aspek, hasil bumi, manusianya, dan lain sebagainya. Dan ini perlu proses. Mari saudara, kita yang minoritas ini boleh menjadi berkat dan menjadi terang bagi dunia yang jahat dan gelap ini, ya.
Jangan pernah kecewa, jangan pernah, udah selalu pesimis dan tidak pesimis tuh yang mirip-mirip dengan skeptis gitu, nggak peduli lah, bisa bodoh gitu. Mari saudara, kita banyak berdoa, bukan berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa dari lingkungan yang kecil sampai lingkungan yang besar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biar kami menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, supaya kami selalu mendapat kekuatan yang baru, sehingga kami dapat melintasi badai, pencobaan, kesulitan, apapun, penyakit, pergumulan ekonomi, kami bisa lewati karena Tuhan yang selalu peduli dan menyertai dan melindungi kami, ya Bapak. Kami tidak mau tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi ketika kami ada bersama Tuhan, kami yakin 1000% bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi kami, dan Tuhan tidak akan melepaskan genggaman-Mu dari kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam genggaman Tuhan, kami percaya sungguh-sungguh Tuhan akan menyelamatkan kami dari apapun. Ajar kami untuk kami boleh mengalami, melewati proses-proses penantian, untuk Tuhan beracara di dalam hidup kami, untuk Tuhan mengambil alih sepenuhnya hidup kami, sehingga hidup kami tidak Tuhan izinkan mengalami penderitaan yang berkepanjangan, tapi kami masuk di dalam kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar, dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sekalipun saudara lakukan di dalam rumah. Datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara, persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini teristimewa, kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami, supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukurmu, panggil nama Tuhan kita. Berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya, angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur di atas semua dari ibadah kita hari ini. Engkau yang sudah diberkati, katakan bersyukurlah. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu saudara-saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, memberkati, juga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.